Teman-teman, saatnya kita akan memasuki sesi acara. Saya persilakan pembawa acara untuk memandu acara kuliah umum pada hari ini. Terima kasih kepada Dampo yang sudah memimpin dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Sanata Dharma. Untuk seluruh mahasiswa baru, dimohon untuk meng-unmute di Zoom ini ya. Agar nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, sudah semuanya di-mute. Jika sudah, kita akan memulai.
Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ibu Kintan Liniansih, SPD MPD. Yang terhormat, narasumber kuliah umum kita pada hari ini, Ibu Christine Cahyani, SPD GR. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Kak. Pagi. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi. Pagi, Kak. Ya, baik. Karena ini dari kelas 1A sampai kelas S bergabung jadi satu, saya mau dengar dong suara dari kelas 1A. Mana kelas 1A? Halo, Kak. Halo, Kak. Halo, hadir semua. Selanjutnya dari 1B. Halo, Halo, Kak. Halo. Halo. Kelas 1C. Assalamualaikum. Di sini. Kelas 1D. Selamat pagi, Halo, Beni menang. Berisik kok. Diam, Beni diam. Kelas 1E. Halo, Semangat sekali ya untuk kuliah umum pagi hari ini. Oke, yang dari MAPI, mahasiswa dari MAPI. Mana suaranya? Dari Mahakam, ada yang dari Mahakam? Ada, Kak, ada. Bisa lambaikan tangan yang dari Mahakam? Ada. Hai, Kak. Oke. Ada. Ada, Kak. Oke, terima kasih. Karena semuanya antusias sekali ya untuk ikut kuliah umum pada pagi hari ini. Karena tadi saya sudah menyapa dari kelas 1A sampai kelas E dari MAPI dari Mahakam. Perkenalkan, saya Nastiti Murdaningrum, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma angkatan 2018, selaku pembawa acara pada kuliah umum virtual kita pagi hari ini. Kuliah umum virtual kita pada pagi hari ini mengangkat tema yaitu perjuangan pendidik hits masa kini dengan keterbatasan 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Baik, sebelum kita memulai kuliah umum pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa. Kepada Mega Putri Naba kelas 1D, saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, kakak-kakak panitia Insipro, dan teman-teman yang saya kasihi. Sebelum kita memulai kegiatan Insipro pada hari ini, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Islam atau Muslim. Bagi yang beragama lain, silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman. Berikanlah kami pengertian yang baik. Kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah dia kepada kami di saat kami membutuhkannya. Janganlah Engkau buat kami lupa kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Mega Putri Naba yang sudah memimpin berdoa pembuka pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma kepada Ibu Kintan Liniansih, SPD MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Mbak Nastiti atas waktunya. Ibu mengucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.
Ibu sekarang akan mengajak kita untuk sedikit bergerak dulu. Ketika Ibu menyampaikan salam hits, teman-teman berteriak dari sana dengan mengikuti salam hits, tapi tidak usah di-unmute. Tetap di-mute ya. Tetap suara tidak usah dinyalakan, tetap di-mute, lalu ikuti gerakan Ibu. Salam hits, gitu ya nanti ya. Tangannya begini ya, salam hits. Sudah jelas? Oke? Nah, baik, tetap di-mute ya. Salam hits PGSD, salam hits PGSD. Belum semua mengikuti ini. Salam hits PGSD, salam hits PGSD. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas bergabungnya dalam Insipro ini. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu dan saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Ibu dosen yang mendampingi, Romo juga yang mendampingi mahasiswa-mahasiswa baru dan ikut bergabung dalam Zoom ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saya sampaikan juga kepada panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini jauh-jauh hari. Tetap semangat untuk panitia dan yang tak ketinggalan, selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk anak-anak ibu tercinta mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat pagi semuanya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, aman, dan semangat. Nah, selamat datang, selamat berjumpa dengan Ibu, dan selamat datang di Puncak Insipro PGSD kali ini. Ini adalah rangkaian inisiasi yang sudah dilakukan sejak teman-teman awal masuk ke PGSD, mulai dari inisiasi tingkat universitas, fakultas, dan kali ini adalah puncak inisiasi prodi. Kita akan sama-sama hari ini menjalani kuliah umum dengan kakak kita tercinta. Jadi yang menjadi pembicara hari ini teman-teman adalah Mbak Kristina. Beliau ini adalah alumni PGSD, dulu pernah menjadi mahasiswa PGSD juga, dan sekarang beliau ini sudah mengabdi di Kalimantan begitu. Tema kita pagi ini luar biasa. Perjuangan pendidik masa kini dengan keterbatasan 3T. Nah, teman-teman, PGSD tahun ini mengalami hal yang luar biasa, mendapatkan berkat yang luar biasa. Kenapa? Yang biasanya kita didominasi oleh mahasiswa dari DIY Jateng, kali ini, mulai angkatan ini, lebih dari 30% mahasiswa baru berasal dari luar Jogja dan Jawa Tengah. Ini tentunya hal yang luar biasa. Artinya PGSD Universitas Sanata Dharma semakin dikenal di Indonesia. Apa implikasinya? PGSD akan menyiapkan lulusan yang tangguh di segala medan. Jadi teman-teman ini nanti akan menjadi tonggak, akan menentukan nasib pendidikan SD 4 tahun ke depan. Bagaimana dunia SD kualitasnya? Apakah akan baik, ataukah akan sangat baik, atau akan seperti apa? Ini tergantung pada teman-teman 4 tahun ke depan. Selama 4 tahun ini, teman-teman akan masuk, digodok, diolah di PGSD untuk tidak hanya pintar tentunya ya, tapi juga mampu beradaptasi dengan baik, mampu memiliki hati terhadap orang lain. Nah, maka dari itu, ketika teman-teman besok lulus, teman-temanlah yang akan menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat mengikuti puncak Insipro kali ini, kuliah umum kali ini. Selamat membangun asa, membangun harapan-harapan dan cita-cita, membangun idealisme, ingin menjadi guru yang seperti apa. Selamat untuk menyiapkan amunisi menjadi generasi muda yang tangguh, menjadi calon guru yang tangguh, dan selamat untuk membuka hati, menyiapkan diri menjadi guru yang humanis, inovatif, dan transformatif.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kristina, Mbak Kristina yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk membuka kegiatan siang hari ini, mari kita katakan sama-sama salam hits PGSD. Salam hits PGSD. Terima kasih. Kesempatan saya kembalikan kepada Mbak Nastiti. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Kintan yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Insipro PGSD 2020. Kepada Dinda Ayudia, saya persilahkan.
Oke, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang mengikuti melalui Zoom dan mungkin ada yang mengikuti melalui link YouTube. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oke, baik. Pada pagi ini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan kuliah umum yang berjudul Perjuangan Pendidik HITS Masa Kini dengan Keterbatasan 3T. Topik ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Kristina Wahyuni Cahyani, SPD Group. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan bahwa nanti pemaparan materi dari narasumber akan berlangsung selama 45 menit.
ini sinyal. Ya. Baik. Dalam proses, apakah sudah terlihat Mbak Grace? Sudah atau belum ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Karena ya masih loading ya tadi. Baik. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah pendidik hits masa kini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dinda, hits itu apa? Tadi akronim dari humanis, inovatif, ya, transformatif, dan sinergis. Baik. Nah, saya ingin mengajak teman-teman, di sini saya panggil teman-teman saja ya, untuk sejenak menilik diri, mengenal diri teman-teman sendiri. Apakah saya sudah betul-betul mengenal diri saya sendiri? Apa saja kelebihan, kekurangan yang saya miliki, dan apa sebenarnya tujuan saya berada di sini saat ini, yakni masuk menjadi mahasiswa PGSD Universitas Sanata Dharma. Konsep diri yang baik ini penting teman-teman, karena 10 tahun yang lalu saya berada pada posisi teman-teman saat ini. Dan ketika itu Insipro itu diadakan di daerah Kaliurang gitu. Sudah cukup lama ya, 10 tahun. Dan 8 tahun yang lalu saya merasakan apa yang teman-teman Dampok saat ini
cek. Kampung yang lain ada yang Katolik begitu. Jadi dari keagamaan ini kita bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Yang kedua, olahraga. Jadi biasanya kalau sore itu anak muda begitu sering voli atau melakukan hal-hal melakukan olahraga itu bisa juga kita masuk di sana kalau kita punya minat di olahraga. Dan yang ketiga itu di bidang kesenian. Jadi biasanya kalau sore ini adalah gambaran. Jadi saya tampilkan foto-foto saja ya sambil cerita karena foto ini bisa melukiskan 1000 kata begitu. Baik, di sebelah kiri atas ini itu ketika kami sedang lomba Hari Pendidikan Nasional di pulau lain. Kami harus menggunakan kapal begitu untuk sampai ke pulau itu kurang lebih setengah jam dan banyak yang ikut dari orang tua ya. Di situ itu kapal milik salah satu orang tua murid. Jadi sudah membawa bekal ya, macam-macam di sana. Begitu juga ketika ujian waktu itu juga harus ke pulau lain. Ya, seperti itulah gambaran ramainya begitu. Jadi harus bawa ini, bawa itu. Kemudian yang tengah di sini itu bersama dengan rekan yang lain di LSM Caritas. Jadi selain kami berada di bawah bekerja di CSR-nya Indosiar, di sana kami juga berada di bawah lembaga swadaya masyarakat Caritas itu. Jadi itu rekan yang lain dan pada akhirnya sikap untuk beradaptasi itu penting karena setiap kali berada di sana tentunya menemukan orang yang baru lagi, lingkungan yang baru lagi. Kemudian yang di sebelah kanan atas itu bonus saja ya. Kalau bisa ke suatu daerah, kemudian itu bonus saja dan itu mungkin juga yang menjadi motivasi awal saya ya. Jadi bisa ke suatu tempat, ke daerah lain yang baru begitu. Kemudian di kiri bawah itu ketika kami mengadakan lomba antar kelas dan itu rumah kami bertiga tinggal di rumah dinas di dekat sekolah dan di dekat gereja di situ. Dan yang di kanan bawah itu ya itu ketika kami ke Pulau Rinca gitu. Dan itu juga sebelum kami pulang. Jadi kami pulang itu lewat Labuan Bajo dan ketika kami ke sana itu turunnya di Maumere. Baik, selesainya bekerja sama dengan Indosiar dan Caritas itu pada akhirnya beberapa waktu kemudian saya memilih untuk mendaftar di program SM3T, Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. SM3T ini merupakan sebuah mimpi yang menjadi nyata. Karena pada waktu itu di program angkatan ini seperti akan diadakan atau tidak. Dan ketika itu saya masih memiliki harapan. SM3T ini merupakan sebuah mimpi. Teman-teman yang
Ini aku bisa mute teman-teman Oh ya, yang iya. Suara saya terdengar nggak ya, Mbak? tetap terdengar, Mbak. Oh ya, oke. Ya. Ya, terima kasih. Baik, jadi SM3T ini merupakan mimpi saya yang menjadi nyata yang ketika itu harapan saya tidak terlalu tidak terlalu tinggi begitu. Jadi banyak sekali yang mendaftar dan boleh menjadi bagian dari salah satu mereka merupakan sebuah bless ya, rahmat gitu. Nah, selama pendidikan di AAU ini selama 18 hari, tentunya itu tidak mudah bagi saya yang tidak terbiasa dengan sebuah keteraturan, kedisiplinan yang sangat tinggi begitu. Berat untuk saya ketika pada hari-hari pertama pendidikan di AAU ini selama 18 hari, tentunya itu tidak mudah ketika berada di AAU ini. Jadi selama 18 hari dipersiapkan untuk berada di daerah 3T begitu. Nah, mimpi itu sebenarnya seperti apa sih? Mimpi harus spesifik. Kita harus jelas begitu. Kemudian dapat diukur ya, dapat diukur sejauh apa begitu. Mimpi itu sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kemudian achievable, dapat dicapai ya, dan realistik, dan punya masa tenggangnya. Jadi kita perlu menentukan juga waktu ya, kalau tidak bisa dalam tidak bisa terlalu lama, kita harus juga punya target begitu. Nah, setelah itu saya ditempatkan di daerah Kabupaten Melawi. Itu dari Pontianak sekitar 10 sampai 11 jam begitu menggunakan bis, dan di sana termasuk daerah yang pegunungan. Kalau di Pulau Besar tadi termasuk saya tinggal di daerah pantai begitu dekat laut, dan kalau di Melawi ini termasuk di daerah pegunungan. Nah, seperti ini. Jadi setelah saya mendapatkan banyak hal di Pulau Besar atau di pendidikan yang sebelumnya ketika di AAU, segala pembekalan, saya ternyata perlu untuk berbagi. Tidak bisa saya simpan sendiri. Berbagi dan peduli pada siapa? Pada anak-anak didik mereka yang di belakang ini. Ketika kami naik sampan, ini mau ujian kelas 6. Jadi ujiannya itu di kecamatan dan masih menginduk begitu, dan daerah kami itu jauh dari kecamatan sehingga tidak memungkinkan untuk melewati jalur darat, maka kami menggunakan ini sampan. Itu sekitar 1 jam. Nah, dalam SM3T tadi kita satu kabupaten sekitar 50-an orang begitu, dan apa sih yang penting di sini? Menjalin relasi itu penting. Mengapa? Karena di sini kita tidak sendiri. Saya tidak sendiri di sana mewakili diri saya sendiri. Saya membawa nama besar SM3T Kabupaten Melawi. Jadi penting bagi saya juga untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman yang lain ini. Jadi ketika saya ada kendala, saya ada tantangan di sana, siapa yang pertama kali saya cari? Ya teman-teman yang ini, teman-teman yang sesama program itu. Baik. Nah, di kiri atas itu adalah gambaran ketika anak-anak menemani saya untuk mencari sayur. Saya tidak berani ketika penempatan saya sendiri di daerah itu.
ketika mau cari sayur itu mereka justru lebih berani, maka ketika itu mereka menemani saya untuk cari sayur. Ya, itu adalah jalan yang baru dibuka. Kemudian yang di tengah itu ada Riam Sengiang namanya. Jadi tidak jauh dari daerah situ ada Riam yang banyak batunya dan sangat indah begitu. Hanya untuk mencapai kampung itu jalannya seperti itu kurang lebih 1 jam dari yang jalan utama. Jalan utama itu juga masih jalan PT dan berbatu-batu. Kemudian seperti itu, masyarakat selalu juga mengajak saya untuk mencari sayur begitu. Udah jauh kadang 1 jam, tapi itulah kerelaan mereka untuk berbagi dan juga mau mengajak saya begitu. Kemudian yang di kiri bawah itu ketika kami ada kegiatan di Kalimantan Tengah di Seruyan Hulu, itu kerjasama antar sekolah saling berkunjung begitu. Kemudian yang di tengah bawah, melalui program itu saya boleh berkesempatan mengikuti pelatihan fasilitator di Lombok bersama rekan saya yang lainnya. Ada 2 orang dari kabupaten itu, dan ketika itu tentunya banyak orang ya yang bisa dijadikan pilihan, entah itu yang lebih berada di kota atau yang yang lebih aksesnya lebih mudah begitu. Sedangkan saya penempatannya 5 jam dari kabupaten. Tapi saya bersyukur boleh terpilih dan boleh mengikuti kegiatan tersebut. Dan hasilnya adalah itu tadi, nanti ada sebuah buku judulnya Jejak Juang. Ada 2 buku yang boleh saya share begitu. Dan di kanan bawah itu gambaran ketika kita masuk hutan atau ketika pergi ke ladang, itu jalannya itu bukan jalan yang mudah untuk dilewati motor ya. Jadi tetap harus berjalan kaki ke sana. Atau mungkin cari jengkol gitu kan. Itu jalannya naik turun, daun-daunnya itu tertutup begitu. Jadi penuh dengan daunnya karena hutan begitu ya. Nah, setelah selesai dari program SM3T itu, kami boleh berkesempatan untuk mengikuti program PPG. Dan puji Tuhan lagi, program PPG-nya saya mendapat di alma mater Sanata Dharma PGSD. Jadi itu bukan kita memilih, tetapi semuanya sudah diatur begitu. Nah, selama di PPG kami wajib untuk tinggal di asrama Paingan tuh. Dan di sana saya belajar bagaimana kita menghargai satu sama lain, yang berbeda kebiasaan, berbeda tingkah laku, berbeda sifat. Yang di kiri atas itu teman sekamar, teman satu ruang belajar begitu. Satu kamar itu ada 3, jadi 2 kamar, 1 ruang belajar gitu. Jadi ada banyak perhatian dan juga sikap yang perlu dikembangkan ketika kita hidup bersama. Yang di sebelah kanan atas itu ketika kami melakukan kegiatan retret begitu. Kemudian yang kiri bawah itu di semester kedua kami harus PPL di SD yang sudah ditunjuk. Tuh yang tengah bawah bersama rekan-rekan ketika itu pembukaan PPG-nya ya. Itu. Nah, setelah selesai PPG, saya bingung nih mau kemana kan ya. Nah, ketika itu ada pendaftaran CPNS. Jadi belum ada motivasi apapun ketika itu. Jadi akhirnya mendaftar, mungkin seperti tadi ikut teman atau ya
mencoba saja dulu. Nah, karena saya suka yang jalan-jalan nih, akhirnya daftarlah di sini dan juga orang tua saya ada di sini. Maka ketika itu bolak-balik dan bukan hal yang mudah juga, dan puji Tuhan lagi akhirnya lolos. Bahkan itu tidak pernah saya bayangkan dan saya tidak pernah harus punya ambisi yang itu harus saya lolos begitu, tidak. Tapi saya berusaha sebaik yang saya bisa. Saya hasilnya itu urusan Tuhan. Nah, ketika saya sudah di sana, jiwa berkelana saya memanggil begitu ya. Pada akhirnya saya mengikuti program Teaching and Traveling 1000 Guru Kalbar yang ada di sana. Itu juga diadakan di SD Negeri 22 Siai di Melawi. Jadi diadakan selama 2 atau 3 hari begitu. 3 hari 2 malam. Satu di sekolah dan satunya di tempat lain. Gitu. Kemudian saya juga mendaftar program Bantu Guru Melihat Dunia meskipun belum lolos, tapi ya sudah cukup pencapaian yang maksimal yang sudah saya bisa dari sekitar 500-an pendaftar. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya motivasi itu bisa datang dari mana saja ya, dari luar, sehingga itu bisa kita jadikan motivasi intern, motivasi dari dalam diri kita. Kemudian ketika itu juga saya mendaftar lagi kegiatan ekspedisi sosial Puncak Indonesia dan sudah akan berangkat ke Lombok ketika itu. Namun di sisi lain saya harus mengikuti pembekalan CPNS ketika itu. Jadi di saat-saat tertentu kita harus memilih mana yang lebih dulu kita laksanakan begitu. Nah, di sebelah kanan bawah itu rekan-rekan guru yang lain di SD Negeri 10 Toho, dan yang di sebelah kiri bawah itu ketika kemarin saya mengikuti program pembelajaran berbasis TIK dari Pusdatin Kemdikbud. Jadi ada kalanya kita juga harus memilih laksanakan begitu. Nah, apa yang penting dan genting, apa yang penting dan tidak genting, kemudian yang tidak penting tapi genting, dan juga yang tidak penting dan tidak genting itu kayak rebahan, pura-pura sibuk, itu dihilangkan begitu. Jadi kita harus memilih ya kegiatan ataupun hal yang memang kita harus lakukan, dan kita perlu cerdas menentukan prioritas ini. Itu betul-betul saya rasakan ketika sudah bekerja begitu, dan ketika kuliah dulu sangat penting untuk mengelola atau mengatur waktu begitu. Dahulukan yang harus didahulukan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang telah saya lakukan dari program pembatik, portal rumah belajar Kemdikbud waktu itu belum lama ini, dan saya boleh menemukan motivasi lagi yang baru untuk menjadi guru. Ternyata saya suka ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya suka ya mengisi kegiatan atau pergi ke suatu daerah lalu bekerja sama dengan rekan yang lainnya begitu untuk melakukan suatu kegiatan. Oh, ternyata ini bisa jadi salah satu juga motivasi saya yang membuat saya akan selalu nyaman, akan selalu mantap dan selalu semangat untuk menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Dari yang awalnya ini belum pernah saya temukan begitu motivasi ini. Jadi seiring berjalannya waktu dalam proses, tentunya banyak hal yang kita dapatkan untuk menjadikan itu menjadi sebuah motivasi intern kita. Baik, nah ini merupakan sebuah tayangan video sekitar 4 menit begitu.
Semoga terdengar ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Menjadi guru bantu di daerah terpencil bukan tawaran yang menarik ya. Benar. Terkadang seperti itu. Namun tidak demikian bagi 3 gadis alumni Universitas Sanata Dharma. Ini ketiganya justru terpanggil untuk mengabdikan diri di pulau terpencil di wilayah Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana pengalaman para guru bantu yang penuh patriotisme ini? Pastinya untuk Anda. Menjadi guru Maju sudah, kamu maju sudah. Baik, seperti itu teman-teman gambarannya, bahwa Indonesia ini sangat luas. Indonesia bukan hanya ada di Jawa, bukan hanya di perkotaan, tapi ada banyak daerah lain yang sungguh-sungguh memerlukan teman-teman nantinya sebagai seorang pendidik. Saya kadang masih suka merinding begitu ya melihat video-video atau foto-foto yang ketika ada di daerah penempatan ketika itu. Jadi saya juga wow, ternyata dulu itu sebenarnya tidak mudah, tetapi saya bisa ya melaluinya, bisa ya melewatinya, yang terkadang dulu tidak pernah saya bayangkan saya bisa melewatinya, tapi sekarang ini menjadi sebuah cerita yang bisa saya bagikan begitu. Nah, teman-teman itu
anak-anak didik di SD Negeri 13 Jongkong di Kabupaten Melawi ketika program SM3T waktu itu. Nah, apa sih yang utama? Keep praying, teman-teman, tetap berdoa. Ketika di sana begitu banyak tantangan dan hambatan begitu, dan kita merasa sendiri, teruslah berdoa. Dan restu orang tua itu memudahkan segala hal. Jadi, teman-teman saat ini sedang masuk menjadi mahasiswa PGSD, itu seperti berenang di kolam renang. Nah, masih nanti akan dibimbing, ada yang membimbing, ada yang mengajari, ada yang mendampingi begitu ya. Tanyalah sebanyak mungkin, dapatkan ilmu sebanyak mungkin ketika arusnya tidak terlalu deras kalau di kolam renang. Tapi kalau nanti sudah selesai di PGSD Sanata Dharma, itu seperti berenang di lautan luas. Jadi arusnya tidak tentu, gelombangnya juga lebih kuat, dan dan itu sudah dilepas begitu. Maksudnya tidak selalu didampingi begitu, harus menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Itu tentu ketika teman-teman ada di PGSD, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya ketika di sana, sehingga ketika nantinya lulus setelah 4 tahun begitu, teman-teman akan lebih siap untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Baik, ini tidak semua orang bercita-cita menjadi guru, tetapi guru merupakan jembatan dari semua cita-cita. Teman-teman, selamat berproses menjadi guru HITS. Begitu Mbak Grace, terima kasih. Teman-teman akan lebih siap untuk menghadapi dunia yang Mbak Christine, apakah sudah? Sudah, iya. Ya, teman-teman, terima kasih untuk Mbak Christine untuk pemaparan materi yang sangat-sangat menarik ya. Jadi kita diajak untuk bersama-sama mawas diri dan merefleksi lagi tentang bagaimana diri kita bertumbuh selama ini. Apa saja yang sudah kita lewati hingga saat ini. Sampai detik ini teman-teman telah sampai pada jenjang yang bukan siswa biasa lagi, tapi mahasiswa, gitu. Dimana pada jenjang ini akan menjadi penentu, akan menjadi seperti apa kita selanjutnya, gitu. Nah, saat ini teman-teman kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama saya buka untuk 3 penanya. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fasilitas raise hand atau begini saja. Kemudian menyalakan videonya jika belum nyala video, kemudian kalian juga nyalakan audio kalian. Nah, teman-teman silahkan menyebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, dan kelas. Kemudian teman-teman bisa menyebutkan pertanyaannya apa. Untuk teman-teman yang mungkin tidak ingin audio atau videonya terdengar kemudian terlihat, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas chat yang tersedia. Untuk itu, saya buka sesi pertanyaan yang pertama. Untuk 3 penanya pertama, silahkan. Siapa saja? Saya mau bertanya. Baik. Oke. Untuk Andreas Linggar. Ya, untuk Ibu Kistri, saya mau bertanya. Kan di sekolah biasanya kan menganut kurikulum K13 gitu. Nah, sedangkan di sekolah yang terpencil seperti itu, apakah harus menganut kurikulum 2013? Terima kasih. Sudah? Mbak Christine, apakah kita mau melanjutkan pertanyaan hingga 3 pertanyaan atau setiap pertanyaan langsung dijawab? Bisa saya jawab langsung ya, Mbak.
kondisi seperti itu Baik, apakah terima harus kasih mengadu untuk kurikulum Mas Andreas berbeda? Linggar ya. Baik, di daerah terpencil, karena kita berada di satu instansi begitu, tentunya ada kepala sekolah yang menentukan kebijakan. Jika Bisa saya eh, jawab langsung eh, fasilitasnya mendukung begitu, bisa dilaksanakan untuk kurikulum 2013. Ketika itu buku-bukunya belum ada untuk buku kurikulum 2013. Maka yang alternatifnya sebagai guru kita tentunya perlu bersikap inovatif begitu ya. Bagaimana sih caranya? Pada akhirnya ketika ke kota kita download begitu, kita pilih materi yang penting dan kita buatkan bagaimana sih materi ini bisa disampaikan ke siswa dengan lebih efektif dan efisien. Jadi yang pertama sebagai guru tidak lepas dari kebijakan instansi yang bersangkutan. Yang kedua, jika tidak ada fasilitasnya, bagaimana kita untuk mengusahakan fasilitas itu? Pasti ada keterbatasan di sana, tetapi itu bukan menjadi penghalang gitu. Begitu Mbak Grace, mungkin semoga sudah menjawab ya. Andreas Linggar, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan kamu? Sudah Kak. Terima kasih. Baik, boleh di-mute lagi. Kita ke penanya berikutnya. Ya, Bu. Baik, penanya berikutnya siapa ya? Saya, Kak. Saya. Sebentar ya, saya pilih. Boleh di-mute lagi. Tadi ada penanya berikutnya. Coba kalian raise hand lagi, siapa yang... Saya. Baik, penanya berikutnya siapa ya? Saya. Sebentar ya, pilih. Tadi siapa ya? Saya. Yesika. Oke, Yusuf Ninggan nanti ya untuk ketiga. Baik. Yang kedua, Yesika. Baik, terima kasih kesempatannya, Kak. Saya ingin bertanya kepada Ibu Christine. Saya mempunyai kenalan banyak kakak-kakak tingkat saya. Dia bilang gini, tadi Ibu kan ada menyinggung tentang menemukan motivasi. Nah, sedangkan kakak-kakak tingkat saya ini, dia bilang gini, kalau kita udah memasuki semester 5 atau semester 3, di situ baru kita temukan pemikiran kalau kita itu salah jurusan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk meningkatkan dan mengembalikan motivasi kita yang tadinya itu udah kita atur, udah kita buat untuk kita akan tetap bersemangat untuk mengikuti dari semester awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih. Pemikiran kalau kita itu salah jurusan. Apakah suara saya terdengar? Pertanyaan saya, bagaimana untuk meningkatkan dan mengembalikan motivasi kita yang tadinya itu udah kita atur, udah kita Mbak Grace, bisa saya langsung jawab atau? Boleh Mbak, kalau sudah siap Oke. untuk menjawab silahkan. Iya, baik. Terima kasih ya Yesika Apriani untuk pertanyaannya. Nah, ya, ketika semester 3 atau 4 merasa salah jurusan itu karena sudah merasakan ya di beberapa semester bagaimana dinamikanya. Nah, bagaimana sih meningkatkan tadi motivasi yang di awal begitu kan? Dalam berproses perlu kita selalu untuk memurnikan motivasi itu tadi. Jadi motivasi itu terkadang bisa dipengaruhi juga oleh tadi mungkin kakak tingkat yang mengatakan seperti itu atau teman-teman yang lainnya. Padahal di dalam diri kita tidak berpikir seperti itu ya misalnya. Pertama memurnikan motivasi lagi.
Caranya temukan lagi minat dan kesukaan kita yang ada di situ, begitu. Lalu yang kedua, penting tadi untuk menemukan support system yang baik. Jadi sistem atau rekan-rekan lingkungan yang juga mendukung untuk kita bisa meningkatkan motivasi kita, begitu. Jadi kita punya pilihan ya untuk mencari support system yang baik. Kita bisa menentukan kita bisa masuk ke dalam komunitas atau berteman dengan siapa saja. Kita punya pilihan. Jadi yang pertama memurnikan motivasi, kedua cari support system yang baik, begitu, yang mendukung motivasi kita, begitu. Jadi kita punya pilihan ya untuk mencari support system yang baik. Kita bisa menentukan kita bisa. Baik, apakah sudah Mbak Christine? Masuk ke dalam sudah. Bagaimana? Berteman dengan siapa saja kita. Jessica. Pertama memurnikan motivasi, kedua cari support system yang baik, begitu, yang mendukung. Kita lanjut ke penanya berikutnya, itu dari Yusuf Ninggan. Silahkan. Ya, baik, untuk mau tanya untuk Bu Christine. Di sini saya hanya mau minta perbandingan saja tuh. Yang tadi pertama kan ngajar di Maumere. Maumere kan Indonesia Timur. Terus sama di Kalimantan Barat, kayak Kabupaten apa tuh tadi? Kan Indonesia Barat tuh. Terus perbedaannya, maksudnya perbedaannya tuh dari siswa-siswinya. Misalnya kalau di Kalimantan itu karakteristik siswanya, terus skillnya, daya tangkap pelajaran atau cara belajarnya itu seperti apa. Terus dibandingkan dengan di Indonesia Timur. Terus sama pengalaman kakak mungkin selama mengajar di dua tempat ini yang lebih menginspirasi. Apa yang lebih menginspirasi atau lebih maksud kakak bisa ungkapkan supaya bisa memotivasi kami, supaya ketika kami kemudian terus dibandingkan dengan di Indonesia Timur bisa belajar dari pengalaman kakak. Ibu? Pengalaman kakak mungkin selama mengajar yang lebih menginspirasi. Kurang boleh diulangi pertanyaannya? Maaf kalau terlalu cepat. Ungkapan supaya bisa memotivasi. Mbak Christine. Sudah menangkap. Baik, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Langsung tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama perbedaan karakteristik antara siswa yang ada di pulau besar, yang di daerah pantai begitu, dengan yang di Kalimantan Barat di Kabupaten Melawi tadi. Jadi ketika mengajar dengan anak-anak didik di daerah pantai begitu, mereka cenderung lebih atraktif begitu, lebih bersemangat, lebih menunjukkan sikap-sikap yang semangat begitu. Jadi ketika mengajar dengan anak-anak, kalau bedanya yang di Kabupaten Melawi, mereka di daerah pegunungan itu secara tidak langsung mempengaruhi sifat mereka, cenderung pemalu, cenderung sikap-sikap yang lebih agak sedikit tertutup begitu ya. Dan di daerah itu tidak banyak orang dari luar masuk ke kampung itu begitu. Jadi hanya 2 RT dan kampung lainnya itu jauh. Jadi intensitas untuk bertemu dengan orang baru itu jarang begitu. Dan itu persamaannya mereka itu sama-sama memiliki ketahanan fisik yang kuat itu. Jadi kalau dari segi sifat ya mungkin kecenderungannya seperti itu, tapi kalau daya tahan fisiknya itu baik yang di anak-anak di pantai ataupun di daerah pegunungan itu sangat luar biasa lah gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua itu tadi yang ini ya, yang mana yang menginspirasi? Dua-duanya menginspirasi, memiliki sisi inspirasi yang tidak bisa kita bandingkan begitu.
tentunya ketika di pulau besar saya di sana ditugaskan dengan 2 rekan teman saya. Itu yang membuat saya dekat dan selalu mendapatkan support system yang baik. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Jessica tadi, support systemnya baik. Sedangkan yang di Melawi itu saya tinggal sendiri. Saya merasa jauh begitu dari teman-teman yang lain, sehingga saya kemampuan untuk saya bertahan itu survivalnya itu justru lebih tinggi ketika berada di Melawi. Namun berada di 2 tempat tersebut di daerah 3T menjadi bagian yang semuanya sangat menginspirasi bagi saya. Begitu. Kalau di daerah timur dengan barat, kalau di Jawa ya, di Jawa itu pasti fasilitas, akses, transportasi, komunikasi begitu yang sungguh jauh berbeda dengan daerah-daerah yang berada di luar Jawa begitu. Menginspirasi bagi saya. Begitu. Kalau seperti itu gambarannya. Kemudian kalau di Jawa ya, apakah sudah menjawab ya akses transportasi komunikasi bagi Yusuf? Iya, seperti itu. Berbeda dengan daerah-daerah yang berada di Sudah menjawab, Yusuf Minggan? Sudah, Bu. Oke. Kemudian saya akan tiga penanya sudah memaparkan pertanyaannya. Kemudian saya akan beralih ke chat yang ada di. Sudah menjawab, Yusuf Minggan? Sudah, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sama, kemudian saya rangkum menjadi satu saja, begitu ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Yohana Degeti, kemudian Valeria Intan, Katarina Dara, dan Eva Zulfani. Pertanyaannya mengenai suka duka selama menjadi pendidik di daerah yang 3T tersebut. Kemudian cara mengatasi rasa takut saat berada di zona 3T tersebut. Jadi pertanyaannya adalah suka dukanya apa, kemudian bagaimana cara mengobati rasa takutnya itu. Baik, langsung dijawab saja ya. Suka sukanya banyak tentunya. Bertemu dengan orang baru itu menjadi salah satu kesukaan saya. Akhirnya saya bisa menemukan motivasi itu ya. Kemudian saya mendapatkan akses untuk ke daerah-daerah lain dengan gratis. Itu sukanya juga. Kemudian ada banyak hal ya berkaitan dengan relasi. Kemudian juga saya menemukan keluarga baru di sana. Saya boleh mengembangkan diri saya di sana begitu. Kalau saya tidak ada di 3T mungkin saya juga tidak berkembang begitu. Kemudian dukanya juga banyak di sini ya, kesulitan akses jaringan, transportasi tadi. Kemudian kalau di yang pulau besar, kalau ke pasar itu harus jam 2 saya harus bangun, harus mandi karena jam 4-nya nanti kapal sudah berangkat. Ketika itu pulang mesinnya harusnya 2, itu hanya 1 yang berfungsi. Ketika itu ombak sangat tinggi, akhirnya baru jam 10 sampai ke pulau. Bawa barang berat sekali, minyak, segala barang-barang belanjaan begitu dari dermaga ke rumah itu jalan kaki sekitar 15 menit. Banyak sekali, apalagi yang berkaitan dengan fisik. Yang secara fisik saya kurang kuat begitu di sana, tapi bagaimana saya mengatasi itu? Yang pertama, ada banyak masyarakat dan orang-orang yang sudah dipercayakan itu untuk mendampingi kami. Jadi ketika saya takut, saya juga meminta pertolongan ke masyarakat atau orang yang dekat di sana.
Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu tadi tetap berdoa, selalu berdoa. Itu menjadi kekuatan tersendiri ketika kita berada dalam situasi ketakutan, ketidakpastian, keraguan-raguan begitu. Dan yang pasti kita harus beradaptasi. Jangan sampai kita tidak mengungkapkan kendala kita atau hambatan kita, nanti disimpan sendiri, itu akan menjadi bom yang nantinya bisa saja meledak atau mungkin bisa ada masalah dengan warga masyarakat di situ, atau mungkin tidak tahan lalu pulang dari daerah situ sebelum kegiatan berakhir. Ada banyak sekali nanti masalah yang akan muncul ketika hambatan atau tantangan yang kita rasakan itu tidak kita ungkapkan. Itu makanya penting untuk kita juga beradaptasi, menjalin komunikasi dengan warga masyarakat setempat. Begitu, Mbak Grace. Baik, jadi itu tadi jawaban dari Mbak Christine. Kemudian ada pertanyaan lagi Mbak Christine. Ini pertanyaannya dari Rosalia Ayu. Pertanyaannya adalah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran 3T? Karena seperti yang kita tahu, di zona 3T pastinya fasilitasnya akan berbeda dengan yang ada di luar zona 3T. Seperti misalnya di sini, di Jogja, begitu. Iya, baik. Langsung dijawab saja ya. Terima kasih Mbak Rosalia Ayu, begitu. Nah, ketika kita mengajar di daerah 3T tentunya sudah disampaikan tadi fasilitasnya tidak sebanyak atau tidak kurang mendukung begitu. Tapi yang di sini diperlukan adalah kreativitas kita sebagai seorang pendidik. Jadi saya menganggap bahwa 3T itu bukan terluar tertinggal terdepan begitu ya, justru malah terkaya, terluas begitu karena alamnya sangat luas dan sumber belajarnya ada di sana, media pembelajarannya ada di sana semuanya. Jadi kenapa kita harus mengeluh tentang fasilitas-fasilitas yang saat itu belum ada di sana, sedangkan di sana itu banyak sekali sumber belajar, banyak sekali media yang justru bisa kita manfaatkan gitu. Jadi menggunakan sumber daya yang ada di sana. Kalau kita ke kota, kita carikan. Ketika itu saya ke kota, saya beli koran, majalah begitu. Apa yang bisa dijadikan media untuk yang bisa saya bawa untuk ke daerah begitu. Bisa kita downloadkan video, kita carikan sumber belajar interaktif yang bisa diputar secara offline ketika sudah berada di daerah yang tidak ada sinyal misalnya begitu. Begitu, Mbak. Ya, Mbak Christine. Selanjutnya teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi melalui audio? Baik, pertanyaan terakhir ya Mbak Christine. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana Mbak Christine bersama tim menyiasati kegiatan pembelajaran yang sampai saat ini kan mungkin kita sedang mengalami pandemi seperti ini. Kemudian kalau seperti yang kita tahu, kalau di sini pembelajaran melalui daring. Kemudian kalau di tempat Mbak Christine yang mungkin kita tidak tahu apakah sinyal itu apakah selalu bagus atau apakah fasilitas untuk pembelajaran daring itu dapat berlangsung. Nah, bagaimana menyiasati untuk pendidikan yang sudah digalakkan oleh pemerintah mengenai belajar dari rumah, gitu. Oke,
Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini saat ini pembelajarannya kombinasi begitu ya, luring dan daring. Tapi daring ini hanya untuk sebatas konsultasi atau mengumpulkan tugas, tanya jawab begitu. Tapi untuk penugasannya dari sekolah, kami seminggu sekali anak-anak mengambil tugas ke sekolah atau orang tua begitu. Dikarenakan memang situasi di sini trennya itu naik, bukan semakin berkurang begitu, tapi justru semakin mendekat begitu. Jadi trennya semakin naik untuk COVID ini, maka memang dari pemerintah kabupaten sendiri belum membuka sekolah-sekolah yang ada di sini. Setiap seminggu sekali kami membuat modul materi dan juga penugasan evaluasi untuk siswa. Kemudian untuk konsultasi tanya jawabnya menggunakan WhatsApp group. Tidak semua anak memiliki handphone Android begitu, tapi semaksimal mungkin kita manfaatkan siswa-siswi yang memiliki, karena sebagian besar itu punya, dan WhatsApp group itu merupakan aplikasi yang mudah digunakan oleh orang tua ataupun siswa begitu. Di sementara masih seperti itu. Dan terkadang juga ada siswa yang mungkin konsultasi menyerahkan tugas, ada kebingungan, penjelasan dari guru itu dilaksanakan ketika siswa datang ke sekolah mengantarkan tugas. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Christine. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya melalui fasilitas audio dan video ya? Jika ada, silakan kalian raise hand. Oh iya, mungkin sedikit menambahkan ya Mbak, ya, tentang program SM3T sendiri. Ini merupakan program dari Kemdikbud, dan ketika saya mengikutinya itu merupakan angkatan 6 dan sepertinya sudah angkatan terakhir begitu. Dan program itu sampai saat ini belum mungkin tidak dilanjutkan lagi begitu, dan diganti dengan PPG secara langsung begitu. Karena dulu itu SM3 itu 1 tahun di daerah 3T dan tahun berikutnya itu untuk PPG. Jadi sepertinya itu sudah tidak ada lagi programnya, dan sekarang lebih banyak dibuka untuk PPG secara langsung, tidak perlu ke daerah-daerah 3T lagi begitu. Dan saya sarankan ke teman-teman, jika nantinya sudah lulus, jika ada kesempatan untuk PPG, silahkan bisa melanjutkan PPG, karena dengan PPG itu bisa lebih memantapkan lagi kompetensi-kompetensi yang digunakan, yang diperlukan untuk menjadi seorang guru profesional nantinya. Begitu. Baik, Mbak Christine. Teman-teman, tadi ada Maria Natalia untuk menanyakan sebagai penanya terakhir. Jadi tadi kan dibilang kalau kita harus keluar dari zona nyaman ya Bu ya. Nah terus sedangkan kalau di zaman sekarang itu semua orang tuh bisa dibilang lebih ke dia mau berdiri, mau berada pada zona nyaman itu sendiri gitu. Nah terus pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk keluar dari zona nyaman yang mungkin bisa dibilang sudah melekat dalam diri setiap orang gitu. Terima kasih. Baik. Langsung dijawab, Mbak. Maria Natalia, dengar suara saya? Dengar, Bu. Oh ya, oke, berarti sudah masuk ya. Baik, pertanyaannya tadi bagaimana keluar dari zona nyaman? Menarik sekali ya. Jadi ketika itu, setelah lulus, ada saja ya, misalnya nyamannya pengen di daerah sana saja gitu. Tapi ketika ada kesempatan itu, ada hal lain dalam diri saya yang membuat kayaknya ini lebih seru deh, kayak gitu. Jadi zona nyaman itu, bagaimana kita keluar dari zona nyaman itu sangat-sangat tergantung pada diri kita sendiri.
carilah sesuatu yang kita sukai dulu, dan buatlah itu tidak berada di zona nyaman kita. Oh, kalau kita sudah seperti ini, tambah lagi levelnya. Oh, kayaknya kurang nih, kita tambah lagi. Gimana ya supaya bisa lebih inovatif, lebih menantang lagi gitu kan? Oh, kita harusnya seperti ini. Tapi yang pasti harus ada hal yang kita sukai dulu dari situ. Karena kalau misalnya tidak kita sukai lalu kita melakukan itu, tentunya akan menjadi lebih berat. Jadi caranya keluar dari zona nyaman, pilih salah satu hal yang memang kita sukai dari situ, kemudian kita tambah nih levelnya. Kayaknya seperti ini masih terlalu nyaman sih. Bagaimana kalau seperti ini? Tetapi ada hal tetap yang saya suka nih dari yang mau dilakukan itu. Gitu, Maria? Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, sesi pertanyaan sudah saya tutup karena sudah sangat banyak sekali yang bertanya dan kita sudah banyak sekali mendapat materi baru, kemudian informasi baru dari Mbak Christine. Kita juga akhirnya kita mengetahui bagaimana kita untuk menjadi pendidik yang hits masa kini. Saya mengucapkan terima kasih untuk peserta kuliah umum pada hari ini yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan sampai saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pembicara kita hari ini, yaitu Mbak Christine, yang sudah memberikan materi yang sangat menarik untuk kita. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi untuk Mbak Christine? Terima kasih atas paparannya yang sangat-sangat menarik. Nanti ya. Yang sangat menarik tentang bagaimana kita untuk menguatkan diri kita, untuk yakin pada langkah yang sudah kita ambil, yang sudah kita mulai di Prodi PGSD ini. Perkuliahan dan mengikuti setiap proses yang akan kita lalui di Prodi PGSD ini untuk menjadikan kita sebagai pendidik yang bukan pendidik yang biasa, melainkan yang luar biasa nantinya. Nah, untuk menutup sesi materi pada hari ini, izinkan saya untuk mengambil sebuah kutipan dari Najwa Shihab yang demikian. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran. Guru harus pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Ilmu jangan hanya jadi objek hafalan. Ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Guru jangan segan beradaptasi dengan pembaruan, agar pembelajaran menjadi proses yang menyenangkan. Niscaya, siswa akan haus akan pengetahuan dan ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Nah, semoga dengan saja itu saya dan teman-teman semakin meyakinkan dan membulatkan passion kita untuk menjadi pendidik yang seperti apa? Pendidik yang hits, humanis, inovatif, transformatif, dan sinergis. Untuk menutup materi hari ini, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Oh iya, Mbak Grace boleh nambahkan sedikit? Silakan Mbak Kristen. Iya, jadi tadi di awal saya sudah ada pertanyaan demi apa dan demi siapa. Jawaban saya saat ini tentu jauh berbeda ketika itu. Saya menjadi pendidik saat ini demi anak-anak generasi penerus bangsa dan demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, teman-teman, semangat untuk berproses di PGSD Universitas Sanata Dharma. Baik, terima kasih Mbak Christine. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC lagi.
Iya, terima kasih kepada Kak Gracia yang sudah menjadi moderator dalam kuliah umum pada hari ini dan memimpin kuliah umum ini berjalan hingga lancar. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah memberikan materi yang sangat memotivasi kita sebagai pendidik pada zaman sekarang ini. Baik, untuk seluruh teman-teman mahasiswa baru, apakah masih stay di dalam Zoom ini yang mematikan kamera? Apakah terkendala jaringan? Oh, masih Kak, cuma terkendala Masih jaringan. Kak, masih terkendala jaringan. Masih Kak. Masih di sini. Aman. Masih Kak. Acara selanjutnya Siap. boleh di mute lagi. Ya, apakah oke, semua udah di mute ya? Nah, acara selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang ingin menampilkan wajahnya, ingin bergaya, silahkan dinyalakan kameranya. Walaupun tadi di tengah-tengah penyampaian materi dari panitia sudah mengabadikan foto kalian, tapi sekarang saya ingin melakukan sesi foto bersama dengan wajah kalian yang pose terbaik menurut kalian. Sudah semua. Yang tidak mau menyalakan kamera juga tidak apa-apa. Tidak memaksa. Saya yang ingin bergaya. Memaksa. Saya yang ingin memaksa. Oke. Sudah ya, ini beberapa dari panitia juga memfoto per slide-slide, jadi semuanya pasti kebagian ini. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih kepada mahasiswa baru yang sudah mengikuti kuliah umum ini dari awal sampai akhir. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelumnya saya ingin bertanya salah satu atau salah dua dari mahasiswa untuk menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari kuliah umum pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa baru dengan nama Rio Bima Wahyu. Iya, halo. Ya, saya tertarik sekali kamu selama kuliah umum ini tuh memakai belangkon ya itu ya? Iya, benar sekali, Kak. Ya. Oke, coba sekarang kamu sampaikan apa yang sudah kamu dapatkan dari kuliah umum kita pada hari ini. Iya, jadi secara singkat saja ya. Oke lah. Dari kuliah umum ini kita bisa mendapatkan sebuah pengajaran untuk kita semua bahwa menjadi pendidik itu sebuah pilihan yang menurut saya paling tepat lah, karena itu untuk membangun generasi dari yang paling dasar seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lainnya bisa kasih tepuk tangan secara online. Oke, selanjutnya saya ingin dengar dari tadi kan sudah laki-laki, sekarang saya ingin dengar pendapat dari yang perempuan. Coba saya ingin dengar suaranya dari Veronica Viera Silvia. Ya Mbak, saya. Ya, coba sampaikan apa yang kamu dapatkan dari kuliah umum ini secara singkat saja ya. Yang saya dapatkan dari kuliah umum ini, saya jadi lebih mengerti untuk menjadi pendidik yang lebih baik itu seperti apa. Terus juga dari berbagai macam motivasi yang sudah diberikan sama Mbak siapa itu tadi moderatornya, lupa namanya. Itu juga membuat saya lebih
paham untuk menjadi calon pendidik yang bisa memanusiakan manusia itu seperti apa. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi, untuk yang belum mengetahui nama narasumber kita itu adalah Ibu Christina Wahyu Cahyani ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengakhiri acara kuliah umum kita pada hari ini dengan doa penutup. Kepada Dikson kelas 1F, saya persilahkan untuk memimpin berdoa penutup. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang untuk semua. Siang, guru. Halo, selamat siang. Kita mengakhiri kegiatan kuliah umum ini, mari kita bersatu dalam doa. Izinkan saya membawa doa menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan, yang beragama lain dapat menyesuaikan. Berdoa dimulai. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati hari ini dan juga mengikuti kegiatan kuliah umum ini dari awal kegiatan hingga berujung akhir kegiatan ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Kau beri kepada kami, entah berkat apapun itu yang masih bisa kami nikmati di hari ini. Terimalah puji syukur kami ini ya Tuhan, atas semua yang Kau beri kepada kami. Inilah doa singkat kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya dengan perantara Putra-Mu Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Dikson kelas 1F. Dan acara kita sudah selesai pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan saya memohon maaf jika ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati para mahasiswa baru PGSD Universitas Sanata Dharma ini. Dan saya juga mengingatkan, jangan lupa untuk mengecek grup masing-masing dari kalian. Nanti akan diinfokan oleh Dampo mengenai evaluasi. Dan evaluasi dari kegiatan insipo dan kuliah umum ini. Baik, karena acara ini sudah selesai, teman-teman bisa meninggalkan room Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, yang belum keluar, mohon perhatiannya sebentar. Yang belum keluar, mohon perhatiannya sebentar. Ini saya baru mendapatkan info. Tadi kan waktu kalian menyampaikan pertanyaan, itu ada sebuah gift atau hadiah dari narasumber, ya, berupa buku, dan yang mendapatkan itu yang pertama ada Andreas Linggar. Nanti temannya bisa mengingatkan kalau Andreas Linggar sudah keluar. Apakah Andreas Linggar masih? Masih, Kak. Oke. Kalian menyampaikan pertanyaan, itu ada sebuah gift atau hadiah dari narasumber. Berupa buku, dan yang mendapatkan itu Andreas Linggar. Nanti keluar dari room meeting. Kalau sudah, nanti teman satu kelasnya bisa disampaikan ya. Dan yang ketiga, dua, oke. Jadi Andreas Linggar dan Jessica Apriani silahkan menghubungi Dampo untuk kelanjutan tentang hadiah buku dari narasumber. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Boleh meninggalkan room. Terima kasih. Teman satu kelasnya bisa disampaikan ya. Dan yang ketiga, dua, oke. Jadi Andreas Linggar dan Jessica Apriani silahkan menghubungi Dampo.